Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022310555 dari kelas pemrograman sistem operasi C. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi looping. Nah, sebelumnya looping itu dalam shell script ada tiga, yaitu for loop, while loop, dan until loop. Nah, for loop ini digunakan untuk mengurangi suatu blok kode sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya jika kita ingin menghitung 1 sampai 10. Jadi kalau for loop ini batasnya sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ada while loop. Nah, while loop ini digunakan untuk mengulangi suatu blok kode selama kondisi tersebut benar. Jadi program ini atau looping ini akan berjalan selama kondisi yang ditentukan itu masih bernilai benar. Nah, sedangkan ada yang terakhir yaitu until loop. Until loop ini mirip dengan while, tapi loop ini akan berlanjut sampai kondisi tertentu benar. Jadi, bisa dibilang dia ini adalah kebalikan dari while, tapi memang menghasilkan output yang sama gitu. Jadi until loop ini dia akan berjalan selama ketika kondisinya false dan ketika kondisinya itu sudah menjadi true, maka dia akan berhenti berjalan. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam tugas codingannya. Oke, jadi setelah kita membuka ke dalam VirtualBox-nya dan menjalankan CentOS-nya, kita akan login ke user yang sudah pernah kita buat itu. Kemudian kita akan masuk ke terminal. Nah, karena kita perlu membuat codingannya itu di vEditor, maka kita bisa langsung menggunakan v spasi nama praktikum, nama file yang kita gunakan. Sebelumnya itu praktik3.sh. Kemudian enter. Oke, ini karena filenya sudah ada, jadi saya nyari cover yang sudah pernah dibuat. Nah, untuk pertama itu adalah kita harus memasukkan angka ke dalam array. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat fungsi, di mana fungsi ini tuh akan digunakan untuk menyimpan nilai array-nya dan melakukan looping terhadap array-nya. Nah, yang pertama setelah kita mendeklarasikan ada function yang diberi nama dengan Kasrina dan diikuti dengan NIM. Kemudian ada variabel NIM, array kosong yang diberi nama ini array, kemudian inisiasi nilai awal i sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam looping while, yaitu ketika nilai dari i ini LT ini artinya less than, lebih kecil dari nilai yang ada di input NIM, maka dia akan menampilkan tuliskan masukkan angka ke diikuti dengan nilai i ditambah 1 dan angkanya dan apapun yang di-input user akan disimpan ke variabel angka. Nih. Nah, apa gunanya readp ini? Supaya ketika nanti user input itu masih input di baris yang sama. Jadi nanti tulisan masukkan angka ke misalnya 1.2 itu user inputnya masih di baris yang sama, bukan di bagian bawahnya. Nah, kemudian nilai ini array-nya itu akan bertambah dengan nilai angka. Jadi intinya nilai yang ada di variabel angkanya akan masuk ke dalam array kosong ini. Kemudian nilai i akan increment atau bertambah 1 dan looping akan terus berjalan hingga nanti kondisi ini sudah tidak terpenuhi lagi. Nah, oke, looping selesai. Kemudian kita akan menampilkan NIM saya adalah diikuti dengan looping until. Nah, sebelumnya -n ini tujuannya itu adalah untuk menghilangkan baris enternya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan apa nama dia ini variabel baru. Variabel kita boleh kasih nama yang sama kayak tadi, itu si i, atau kalau kita mau ngeganti ke j juga boleh. Tapi kayaknya biar mudah i aja lah ya, biar kita kayak nge-restart yang tadi. Kemudian ada looping until, di mana looping ini akan terus berjalan selama kondisinya false dan akan berhenti ketika kondisinya sudah menjadi true. Nah, di sini until ketika nilai i-nya itu lebih besar dari nilai yang di-input user, maka si program akan menampilkan nilai dari array-nya.
dan kemudian akan ditambah 1, gitu. Jadi ketika nanti nilai I-nya ini sudah terpenuhi lebih besar daripada nilai NIM, maka looping ini tidak akan berjalan lagi. Kemudian kita tutup do-nya dengan dan kemudian kita akan menampilkan echo kosong. Tujuannya ini supaya ada muncul baris baru. Nah, selanjutnya kita menampilkan tulisan golongan bilangan titik 2, diikuti dengan for, di mana inisiasi nilai awalnya adalah 0 dan akan berjalan selama nilai I itu lebih kecil dari nilai yang di-input user, yaitu input NIM tadi. Dan I-nya akan terus bertambah. Nah, kemudian kita akan masuk ke do, di mana di sini ada variabel check yang isinya itu adalah nilai yang ada di index array. Selanjutnya akan masuk ke case. Nah, kita kan disuruh nentuin nilai yang di-input itu ganjil atau genap. Sebenarnya kita bisa nginputnya tuh case-nya dari 0 sampai 9, tapi untuk mempermudah, saya hanya membuat dia menjadi 2 dengan memanfaatkan modulus. Nah, dengan menggunakan modulus, kita bisa tahu nih, kalau misalnya modulus itu kan hasil bagi ya. Kalau misalnya hasil baginya itu 0, maka dia artinya bilangan genap. Nah, jika hasil baginya ini ada sisa 1, maka dia adalah bilangan ganjil. Kemudian case-nya akan ditutup dengan esak dan do ditutup dengan dan. Nah, kemudian function-nya selesai dan kita akan masuk ke dalam main programnya. Yaitu dia akan menampilkan tulisan masukkan panjang NIM Anda dan nilainya akan disimpan di variabel NIM. Nah, ini variabel NIM itu yang akan kita pakai, yang dipakai selanjutnya itu yang dalam function maksudnya. Kemudian kita bakal panggilin nama functionnya, diikuti nama yang mau diinputkan ke dalam function, yaitu si input NIM. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu di luar dari function, setelah function ini selesai dibuat, kita akan menampilkan tulisan masukkan panjang NIM Anda, dan nilainya itu akan disimpan di dalam variabel input NIM. Nah, read P ini tujuannya untuk bisa mendapatkan input dari user, dan P ini tuh supaya dia masih dibaca di dalam baris yang sama. Kemudian kita panggil nama si functionnya, diikuti dengan nama inputan yang mau masuk ke dalam functionnya. Nah, kita langsung jalankan saja programnya dengan kemudian kita akan SH praktikum 3 enter. Nah, panjang NIM saya itu 2022310. Ada 9 digit, kemudian angka pertamanya 2 0 2 2 3 1 0 5 5. Nah, kemudian akan muncul tulisan NIM saya adalah 2022-31055. Nah, kemudian dari golongan bilangannya, 2 adalah bilangan genap, 0 bilangan genap, kemudian ada 3 bilangan ganjil, 1 bilangan ganjil, 0 adalah bilangan genap, 5 bilangan ganjil, dan begitulah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan praktikum minggu ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.